Beberapa pengunjung juga melaporkan mendengar suara-suara aneh atau langkah kaki di malam hari. Beberapa bahkan menyaksikan bayangan samar yang bergerak di sekitar biara. Halo guys, balik lagi sama gue Edwin Chris Yuan. Kali ini aku mau cerita tentang Mont Saint-Michel, sebuah kastil mistis yang ada di Prancis. Di balik keindahan Mont Saint-Michel, ternyata ada cerita-cerita legenda dan mistis mengenai kastil ini. Penasaran? Yuk sini aku ceritain. Mont Saint-Michel ini merupakan sebuah pulau kecil dengan kastil yang terletak di lepas pantai Normandy, Prancis. Kastil ini dikenal karena merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Mont Saint-Michel dikelilingi oleh air pada saat pasang tinggi dan baru bisa dilewati saat surut aja. Arsitektur yang menakjubkan dan pemandangan sekitarnya menjadikannya tujuan wisata yang populer. Mont Saint-Michel mulai dibangun pada abad ke-8, sekitar tahun 708 oleh Uskup Aubert dari Avranches. Seiring waktu berjalan, biara tersebut mengalami banyak perluasan dan renovasi, terutama selama abad ke-10 hingga ke-13. Luas keseluruhan Mont Saint-Michel, termasuk biara dan area sekitarnya, adalah sekitar 28 hektar. Nah, biara itu sendiri memiliki beberapa bangunan dan halaman. Meskipun gak ada ukuran resmi untuk luas biara secara spesifik, kompleksnya mencakup berbagai lubang yang dirancang untuk kegiatan religius dan kehidupan para biarawan. Dulu, Mont Saint-Michel digunakan sebagai tempat ziarah dan pusat keagamaan. Selain itu, biara ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, mengingat lokasinya yang strategis. Selama beberapa periode, Mont Saint-Michel juga menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang dari serangan, baik dari musuh maupun bencana alam. Keberadaannya yang terpencil di tengah laut menjadikannya sebagai tempat yang aman dan sakral bagi para biarawan dan peziarah. Nama Mont Saint-Michel sendiri berarti Gunung Santo Michael. Biara di Mont Saint-Michel didedikasikan untuk malaikat Michael. Alasannya kenapa, nanti aku ceritain ya. Mont Saint-Michel ini sering disebut Stairway to Heaven atau Closer to Heaven, alias tempat terdekat dengan surga, karena letaknya di puncak pulau dan tampak menjulang tinggi di atas lautan, dan seringkali dikelilingi kabut atau cahaya yang indah, menciptakan suasana yang hampir mistis. Istilah ini juga mencerminkan perasaan spiritual dan keindahan yang dirasakan banyak pengunjung, di mana tempat tersebut dianggap sebagai titik pertemuan antara duniawi dan ilahi. Pemandangan yang menakjubkan dan atmosfer damai membuatnya menjadi pengalaman yang mendekati surga bagi banyak orang. Selain itu, malaikat Michael sering dianggap sebagai pembela yang melawan kejahatan dan sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Ini yang jadi alasan Mont Saint-Michel dianggap sebagai tempat yang lebih dekat dengan surga. Saat ini, Mont Saint-Michel gak memiliki penduduk tetap seperti kota biasa. Namun, beberapa biarawan masih tinggal di sana untuk menjalankan kegiatan keagamaan. Selain itu, ada juga beberapa orang yang bekerja di pulau tersebut, termasuk staf yang mengelola wisata, restoran, dan toko-toko. Secara resmi, Mont Saint-Michel diakui sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1979. Jadinya nih, Mont Saint-Michel dilindungi dan dipelihara untuk generasi mendatang, buat mastiin kalau nilai sejarah, budaya, dan arsitekturnya tetap terjaga guys. Ternyata, Mont Saint-Michel ini gak cuma buat wisata dan ziarah aja loh. Tempat ini juga jadi tempat syuting buat banyak film. Nah, penasaran nggak? Film apa aja yang menjadikan Mont Saint-Michel sebagai tempat syuting film? Yang pertama ada film The Da Vinci Code yang rilis pada tahun 2006. Merupakan adaptasi dari novel karya Dan Brown. Meskipun sebagian besar cerita berlangsung di lokasi lain, tapi Mont Saint-Michel muncul sebagai bagian dari perjalanan karakter utama. Terus ada film Disney. Disney memang mengambil banyak inspirasi dari berbagai lokasi di Eropa untuk menciptakan latar belakang filmnya, termasuk elemen dari berbagai kastil, biara, dan tempat bersejarah. Nah, kalian tahu gak guys, kastil Rapunzel dalam film Disney Tangled, Mont Saint-Michel dan kastil Rapunzel sama-sama memiliki desain yang mirip. Memang sih gak ada bukti kalau Mont Saint-Michel adalah sumber inspirasi untuk kastil dalam film Tangled. Tapi kalau dilihat-lihat, memang mirip ya guys ya. Gak cuma itu aja loh, masih ada film lain seperti film The Man in the Iron Mask, rilis pada tahun 98 yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Terus ada film The Three Musketeers yang rilis pada tahun 2011, dan juga film Les Miserables yang rilis pada tahun 2019. Serta beberapa film dokumenter dan program televisi lain juga menjadikan Mont Saint-Michel sebagai latar belakang film. Bahkan ya, karena arsitekturnya yang indah, ada juga loh drama Korea yang menjadikan Mont Saint-Michel sebagai latar belakang pengambilan syuting. Seperti drama The Big Kids yang dibintangi oleh Jung Young Hwa. Drama ini bercerita tentang sekelompok orang yang mengikuti tur ke Prancis, dan Mont Saint-Michel ini menjadi salah satu lokasi yang indah dalam perjalanan mereka.
Dari semua film dan drama yang sudah aku sebutin tadi, ada nggak yang pernah kalian tonton? Selanjutnya kita bahas hal unik lain tentang pasang surut air di Mont Saint-Michel. Pasang surut air di Mont Saint-Michel ini adalah fenomena yang sangat dramatis dan menarik. Mont Saint-Michel mengalami pasang surut yang sangat tinggi. Perbedaan antara pasang surut rendah dan tinggi bisa mencapai hingga 14 meter. Ini menjadikannya salah satu pasang surut tertinggi di dunia. Pasang surut terjadi 2 kali dalam sehari, dan waktu serta tinggi air dapat bervariasi tergantung pada fase bulan dan cuaca. Pada saat pasang tinggi, pulau ini tampak seolah-olah mengapung di lautan. Saat surut, jalan setapak menuju Mont Saint-Michel terbuka, memungkinkan pengunjung untuk berjalan kaki ke pulau tersebut. Namun, saat pasang tinggi, jalan ini akan terendam. Fenomena pasang surut menciptakan pemandangan yang menakjubkan, dengan air yang mengalir menjauh dari pulau dan kemudian kembali dengan cepat. Banyak pengunjung datang untuk menyaksikan perubahan ini. Karena arus pasang yang cepat dan bisa berbahaya, pengunjung disarankan untuk memperhatikan jadwal pasang surut dan gak terlalu lama berada di sekitar area saat air mulai naik. Di Mont Saint-Michel terdapat sistem peringatan untuk memberitahu pengunjung tentang pasang surut. Terdapat pula papan informasi yang menunjukkan waktu pasang surut dan kondisi air. Pengunjung dapat melihat jadwal ini sebelum memasuki pulau. Di sepanjang jalan setapak yang menuju pulau, juga terdapat pula tanda peringatan yang mengingatkan pengunjung untuk memeriksa jadwal pasang surut dan nggak boleh terlalu lama berada di dekat air saat pasang tinggi. Sebelum mengunjungi Mont Saint-Michel, pengunjung disarankan untuk memeriksa informasi tentang pasang surut di situs web resmi Mont Saint-Michel. Di balik kemegahan dan keindahan arsitekturnya, Mont Saint-Michel memiliki beberapa aspek sejarah yang dapat dianggap gelap loh guys. Jadi, Mont Saint-Michel pernah menjadi saksi bisu perang dan pertahanan. Selama perang 100 tahun antara Prancis dan Inggris, pulau ini menjadi tempat pertempuran dan pengepungan, mengakibatkan banyak kekerasan dan penderitaan. Tapi gak kebayang ya, kejadian seperti ini pernah terjadi di Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel juga pernah digunakan sebagai penjara. Beberapa biarawan dan peziarah yang melanggar hukum gereja atau melakukan kesalahan yang dianggap sebagai ancaman akan ditahan di biara. Malahan, di zaman dulu, kehidupan bagi biarawan dan penghuni pulau itu gak selalu mudah guys. Makanan dan sumber daya seringkali terbatas, dan kondisi cuaca yang ekstrim bisa sangat menantang. Jadinya, hidup mereka di sana kadang juga menderita guys. Dan yang paling parah, pada akhir abad ke-18 selama revolusi Prancis, banyak situs keagamaan mengalami penutupan dan perusakan. Mont Saint-Michel juga terkena dampak dan fungsinya sebagai biara juga sempat terancam. Meskipun ada aspek gelap dalam sejarahnya, Mont Saint-Michel juga merupakan simbol ketahanan dan spiritualitas. Tetap aja, banyak orang datang untuk merasakan keindahan serta makna yang lebih dalam. Tahu nggak sih guys, Mont Saint-Michel juga punya beberapa legenda lokal yang jadi kepercayaan turun-temurun. Yang pertama, penglihatan Uskup Aubert. Di awal kan sudah sempat aku ceritain ya, kalau tempat ini dipersembahkan buat malaikat Mikael. Kenapa bisa gitu? Karena Uskup Aubert dari Avoncy menerima penglihatan dari malaikat Mikael. Dia ditugaskan untuk membangun sebuah biara. Jadi ketika Uskup Aubert menerima perintah dari malaikat Mikael, awalnya beliau itu ragu. Nah, ketika beliau ini ragu, malaikat tersebut menciptakan jejak di kepalanya sebagai tanda. Pertandanya sering digambarkan sebagai bekas luka atau cap yang mencolok. Maksud dari lukanya itu sebagai tanda kalau dia dipilih untuk melaksanakan tugas penting dan mengingatkan dia untuk gak ragu dalam mengikuti wahyu yang diterimanya gitu guys. Yang kedua, ada kisah penjaga pulau. Ada lagi nih guys, legenda lokal yang terkenal jadi perbincangan terkait Mont Saint-Michel. Jadi warlock zaman dulu itu percaya kalau ada makhluk mistis atau roh yang menjaga Mont Saint-Michel dari ancaman manusia maupun kekuatan jahat. Berarti rohnya baik ya guys. Para peziarah yang datang ke Mont Saint-Michel sering laporan juga loh guys, kalau misal para peziarah merasakan kehadiran atau energi dari penjaga ini yang memberikan rasa aman dan ketenangan selama perjalanan spiritual mereka. Kemudian ada cerita hantu biara. Cerita hantu di Mont Saint-Michel seringkali dikaitkan sama penampakan para biarawan yang pernah tinggal di sana dan berbagai kisah mistis lainnya. Jadi guys, banyak pengunjung itu melihat atau merasakan kehadiran hantu biarawan yang mengembara di koridor biara atau di ruang-ruang tertentu. Mereka seringkali digambarkan mengenakan jubah tradisional dan terlihat tenang. Beberapa pengunjung juga melaporkan mendengar suara-suara aneh atau langkah kaki di malam hari. Beberapa bahkan menyaksikan bayangan samar yang bergerak di sekitar biara
memberikan kesan kalau tempat tersebut masih dihuni oleh roh-roh dari masa lalu. Serem ya guys? Banyak cerita hantu di Mont Saint-Michel dihubungkan dengan kehidupan keras yang dijalani oleh para biarawan. Ada yang percaya kalau roh-roh ini kembali untuk melindungi tempat suci atau untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Uniknya nih guys, mereka malah merasakan adanya kedamaian yang datang dari kehadiran roh-roh tersebut. Ada juga guys, legenda tentang pertempuran melawan kegelapan di Mont Saint-Michel. Pertempuran melawan kegelapan di Mont Saint-Michel melibatkan malaikat Mikael sebagai pahlawan utama. Dalam legenda tersebut, malaikat Mikael dianggap sebagai pemimpin para malaikat dan pelindung umat manusia yang turun untuk melawan kekuatan jahat. Dia digambarkan sebagai sosok yang kuat dan berani, memimpin para malaikat dalam pertempuran melawan roh-roh jahat dan kekuatan kegelapan yang ingin menguasai pulau dan biara. Pertempuran ini melambangkan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Kemenangan malaikat Mikael mencerminkan harapan kalau dengan iman dan keberanian dapat membuat kebaikan mengatasi segala rintangan. Oh ya guys, banyak cerita juga kalau yang menyebabkan pasang surut air di Mont Saint-Michel sangat cepat itu adalah hasil dari perlindungan atau intervensi dari kekuatan ilahi seperti malaikat Mikael. Kisah-kisah yang barusan aku ceritain itu guys, meskipun hanya legenda, ternyata berkontribusi loh pada pesona Mont Saint-Michel sebagai tempat yang gak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga penuh dengan misteri dan spiritualitas. Mont Saint-Michel memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Kristen, khususnya Katolik, karena biara di sana didedikasikan untuk malaikat Mikael. Namun, tempat ini juga dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan kepercayaan, termasuk wisatawan dari berziarah dari seluruh dunia. Jadi guys, Mont Saint-Michel bukan hanya tempat bagi umat Katolik aja, tapi juga merupakan situs budaya dan sejarah yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini, biar gak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.